Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk, masih bersama Dr. Monica Nirmala. Dok, balik lagi bahwa tadi ya, pemerintah juga bilang ini saatnya meyakini masyarakat. Dan kita juga tahu bagaimana kita meyakini, apakah memang Anda melihat terkait dengan kewaspadaan masyarakat kita sendiri terhadap virus corona ini masih rendahkah? Karena pada saat, atau seperti apa Anda melihatnya? Karena ini yang terlihat bahwa pada saat pemerintah menyatakan bahwa ayo belajar di rumah, ayo bekerja di rumah, tapi kemudian drastis beberapa tempat pariwisata penuh seperti itu, Pantai Carita, Puncak. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa, Dok? Saya melihatnya begini, kita harus pahami bahwa virus ini masa inkubasinya itu 14 hari. Ini sejauh yang kita ketahui masa inkubasi 14 hari. Artinya apa? Artinya kita bisa saja merasa sehat-sehat aja, tidak ada gejala, tetapi sebenarnya kita sudah sebagai pembawa virus itu sendiri. Jadi istilahnya asimptomatik atau tidak bergejala gitu. Apalagi yang masih muda-muda atau anak kecil merasa sehat-sehat aja gitu, tetapi sebetulnya sudah pembawa. Makanya ya tadi ya, bahwa ke puncak rame-rame, Carita rame-rame itu adalah suatu kekeliruan gitu ya, suatu kekeliruan. Jadi memang kita harus menyadari, kalau saya menghimbau bahwa untuk melakukan jaga jarak sosial ini kita harus pikirkan bahwa saya bisa jadi adalah seorang pembawa virus. Itu yang kita harus tanamkan di pikiran. Oke, berarti mindsetnya harus diubah. Betul. Adalah kita ini bisa jadi pembawa virus itu. Walaupun saya merasa sehat, saya merasa kuat, saya nggak merasa jalan-jalan ke luar negeri, bisa jadi kita pembawa virus. Karena tadi bahwa ada masa inkubasi yang cukup panjang itu gitu. Nah, dengan kita mindset berpikiran bahwa oh, saya bisa jadi pembawa virus nih. Kalau gitu saya harus berpikir gimana cara biar orang-orang di sekitar saya itu tidak ketularan. Dengan cara misalnya memakai masker. Walaupun saya tidak menganjurkan untuk pakai masker yang masker bedah ya, karena nanti takutnya habis gitu untuk para dokter tenaga kesehatan. Tapi bisa pakai misalnya masker kain gitu. Tujuannya bukan untuk melindungi diri sendiri dari orang lain, tetapi justru untuk melindungi orang lain gitu. Biar istilahnya percikan dari mulut dari hidung kita tidak kena ke orang lain atau tidak jatuh ke tempat-tempat lain. Itu satu. Kedua, cuci tangan sering-sering lah. Cuci tangan sering-sering, jangan pegang-pegang wajah gitu ya, karena takutnya terkena. Dan yang ketiga tadi, jaga jarak sosial itu. Kalau bisa di rumah deh gitu. Kalaupun terpaksa banget harus keluar rumah. Ya kita sih yang agak sulit ya ini. Nah, iya ya, karena kerjaannya gini. Kalau misalnya memang terpaksa harus keluar, itu jaga jarak. Jadi kalau tadi yang disarankan 1 meter ya, kalau saya bilangnya 3 langkah. 3 langkah, oke. 3 langkah itu satu. Lalu hindari keramaian, jangan berkerumun, jangan ikut acara-acara yang mengumpulkan orang-orang banyak, seperti itu. Ya, dan kalau bisa gunakan masker, tapi jangan diborong ya maskernya ya. Justru gunakan masker yang bisa untuk dicuci ulang gitu kalau bisa. Tapi ini sekali lagi tujuannya bukan untuk melindungi diri sendiri, tetapi justru untuk melindungi orang lain dari percikan mulut kita gitu. Karena balik lagi mindsetnya adalah ini kalau kita sebagai pembawa ya, seperti itu. Dengan begitu juga ini sebenarnya membantu yang lain. Balik lagi, ini tanda kasih sayang kita kepada lingkungan kita ya, seperti itu. Dan kita semua mau tua, muda, merasa kuat, ada sakit apa, kita punya peran. Kita harus bersama-sama sebagai bangsa Indonesia melawan corona. Ini satu kalimat terakhir, bahwa kakek nenek kita itu dulu berjuang di medan perang loh. Kita cuma disuruh tinggal di rumah. Kita pasti bisa di rumah aja bersama lawan corona. Berarti tadi kalau misalnya kita isolasi mandiri itu minimal jarak, misalnya kita sedang isolasi mandiri nih sendiri, berarti jaraknya itu minimal berapa meter itu? Jadi kalau tadi memakai istilah Pak Yuri, isolasi mandiri yang Pak Yuri maksudkan, itu adalah kalau misalnya memang pasien ini sudah ada gejala corona, itu memang sebaiknya kalau bisa itu punya kamar sendiri. Atau tempat tidur sendiri, itu paling minimal gitu. Dan kalau bisa jaga jaraknya sama sih, 2 meter sebenarnya ya. Jadi 3 langkah itu tetap diterapkan. Lalu pakai masker, selalu pakai masker, di rumah pun pakai gitu. Karena tadi biar percikannya nggak jatuh kemana-mana atau kena orang lain. Dan orang lain yang merawat
kalau misalnya memang ini memang pasien corona begitu, itu jangan menyentuh si pasien ini tanpa alat pelindung, begitu. Dan alat-alat makan pun harus dipisahkan. Ini sekali lagi konteksnya tadi kalau sesuai dengan Pak Yuri tadi adalah pasien positif COVID gitu ya, yang kemudian dirawat di rumah tadi. Yang tadi saya cerita bahwa 4 dari 5 itu tidak butuh rumah sakit sebenarnya, gitu. Jadi memang mungkin nanti di kesempatan lain saya bisa bicara lebih panjang harusnya bagaimana gitu. Kalau misalnya benar ada pasien COVID yang dirawat di rumah, itu penanganan seperti apa, saya pikir mungkin di kesempatan lain saya bisa bicara soal itu. Karena kita tahu bahwa sekarang aja yang ODP pun sudah mulai banyak ya dok ya. Jadi memang ini salah satu langkahnya yaitu isolasi diri untuk tanda bukti bahwa kita menyayangi lingkungan sekitar kita, keluarga kita, Social orang-orang di dekat distancing kita juga ya. Dan semakin banyak dari kita yang berpartisipasi, itu semakin efektif dari untuk kita menekan laju penyebaran virus corona ini. Kalau cuma 1-2 orang itu tidak efektif. Tapi kalau kita sama-sama kita bisa. Ayo sama-sama kita berkontribusi paling tidak ya, sama-sama kita melawan lah seperti itu. Perang melawan COVID-19 corona ini. Tanpa cucuran darah, cukup dengan tidak keluar rumah, cukup tinggal di rumah, dengan menjaga jarak. Nah, itu kita sudah membantu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Baik. Terima kasih banyak Dr. Monica telah hadir bersama kami, telah berbagi terkait dengan ilustrasinya dengan beras ini. Thank you, terima kasih. Beras COVID ya. Thank you. Dan pemirsa, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.